Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat yang tak terhingga berupa kesehatan dan kelancaran waktu sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai psikologi konteks personal dari George Kelly. Perkenalkan, nama saya Cut Azizul Aulia dengan NIM 210620034. Saya Shanas Maratillah dengan NIM 210620033. Saya Isnaini Amelia dengan NIM 210620037. Baik, untuk materi yang pertama saya akan membahas mengenai biografi George Kelly. George Alexander Kelly dilahirkan pada tanggal 28 April 1905 di sebuah pertanian dekat Perth, Kansas, di mana sebuah kota yang hampir tidak diketahui orang, 35 mil di sebelah selatan dari Wichita. George ialah salah satunya anak dari Elfreda M. Kelly, yaitu seorang mantan guru, dan juga Theodore V. Kelly, yaitu seorang mantan pendeta Presbyterian. Kelly pada saat berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke bagian timur Colorado, yaitu tempat ayahnya berinvestasi di negara bagian tersebut. Kemudian karena kekurangan persediaan air, membuat keluarganya harus kembali pindah ke Kansas, dan pada saat itu Kelly melanjutkan pendidikannya 4 tahun di sekolah menengah yang berbeda selama kurun waktu 4 tahun. Pada awalnya Kelly harus pulang pergi dari rumah ke sekolahnya, namun pada usianya 13 tahun ia dikirimkan oleh orang tuanya untuk belajar ke Wichita. Dan waktu 3 tahun di Friends University di Wichita, kemudian 1 tahun di Park College di Parkville, Missouri. Kelly merupakan seseorang yang memiliki banyak minat yang berbeda-beda. Gelar sarjananya adalah di bidang fisika dan juga matematika. Setelah dari Edinburgh, Kelly memulai karirnya di bidang psikologi dan kemudian pindah ke University of Iowa. Pada tahun 1931, Kelly berhasil menyelesaikan gelar PhD-nya dengan disertasi faktor umum dalam ketidakmampuan berbicara dan membaca. Lalu Kelly kembali lagi ke Kansas untuk mengajar psikologi fisiologis dan memutuskan untuk menjadi psikoterapis. Selama Perang Dunia Kedua, Kelly bergabung dalam Angkatan Laut dengan menjadi psikolog kelautan. Selama berada di Fort Hays State, ia mulai merumuskan atau menciptakan teori kepribadian dengan menerbitkan The Psychology of Personal Constructs pada tahun 1955. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1967. Kita akan masuk kepada pembahasan inti mengenai teori konstruk personal. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana manusia menginterpretasikan dunia, melihat dunia dan membentuk realita diri. Nah, menurut Kelly teman-teman, bahwa dalam mengantisipasi sebuah kejadian atau peristiwa, manusia itu melalui yang namanya interpretasi atau makna. Nah, makna atau interpretasi ini disebut dengan konstruk. Nah, konstruk seseorang, satu orang dengan konstruk orang lain itu berbeda-beda. Bahkan kita sendiri pun dalam menginterpretasi atau konstruk kita itu dapat berbeda, dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Personal merupakan kunci dari teori Kelly. Apa sih konstruk personal itu? Nah, konstruk personal itu adalah bagaimana atau cara manusia memandang hal yang serupa namun berbeda dari yang lain. Nah, kalian tahu tidak bahwa konstruk itu sebenarnya sudah tercipta, sudah ada dari kita kecil, teman-teman. Nah, konstruk yang sudah ada ini atau bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu ini dapat berubah dan dapat dimodifikasi. Kenapa? Yang namanya suatu kejadian atau yang namanya manusia itu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asumsi dasar dari teori Kelly. Nah, konstruk personal sendiri dinyatakan dalam satu asumsi dasar dan dielaborasikan oleh 11 konsekuensi pendukung. Apa-apa aja nih 11 konsekuensi pendukung tersebut? Nah, yang pertama ada persamaan di antara peristiwa, kemudian yang kedua perbedaan di antara manusia, yang ketiga hubungan di antara konstruks, yang keempat dikotomi konstruks, yang kelima pilihan di antara dikotomi, yang keenam ada jangkauan praktis,
Kemudian yang ketujuh adalah pengalaman dan pembelajaran. Yang kedelapan, adaptasi terhadap pengalaman. Yang kesembilan, konstruksi yang tidak dapat dipadankan. Kemudian yang ke-10, persamaan di antara manusia. Dan yang ke-11 adalah proses sosial. Itulah ke-11 konsekuensi pendukung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan teori Kelly. Nah, Kelly berpendapat bahwa perkembangan ditekankan pada konstruksi praverbal pada usia infantil. Nah, ia juga telah menunjukkan beberapa temuan. Yang pertama, ia mengungkapkan bahwa pada usia 9 sampai usia 16 tahun pada ranah kognisi anak akan lebih kompleks. Kemudian ada beberapa penemuan lain. Yang studi pertama mengungkapkan bahwa tingkat kompleksitas kognitif subjek berkaitan dengan tingkat kompleksitas rangsangan yang mereka peroleh pada masa anak-anak. Kemudian studi kedua mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki kompleksitas kognitif yang lebih besar akan menunjang kemandirian anak daripada orang tua yang memiliki kompleksitas kognitif yang rendah. Kemudian ada penelitian terkait, walaupun George Kelly hanya menulis satu karya yang berpengaruh pada tahun 1995 dan 1991, akan tetapi dampak yang dihasilkan daripada psikologi kepribadian cukup luar biasa. Teori konstruk personal yang telah dihasilkan oleh George Kelly yang cukup banyak atas penelitian empiris, termasuk ada 600 penelitian empiris lab test yang menunjukkan bahwa teori ini telah menghasilkan banyak penelitian. Gagasan Kelly mengenai konstruk personal dalam arti sebenarnya adalah instrumen yang membentuk bidang kognisi sosial yang merupakan salah satu sudut pandang yang berpengaruh dalam psikologi dan kehidupan masa kini. Walaupun banyak peneliti dalam bidang kognisi sosial menggunakan kuesioner yang konvensional, akan tetapi ada beberapa dari mereka mengikuti Kelly menggunakan pengukuran fenomenologis dan atau ideografis seperti rep test atau versi modifikasinya. Sebagai contoh aplikasi yang paling terbaru atas metodologi rep test telah menganalisis sistem konstruksi yang berbeda-beda dari individu yang mengalami kekerasan seksual dan yang tidak mengalaminya. Kemudian ada 3 penelitian yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai gender sebagai bentuk konstruk personal. Marker, Heppert dan Wilhelm Schumann pada 2003 berargumen bahwa walaupun gender mungkin merupakan salah satu hal yang mendasar dan universal dari persepsi manusia, tapi tidak semua orang setara dalam kadar di mana mereka mengorganisasikan keyakinan dan sikap mereka terhadap orang lain mengenai gender. Kemudian yang kedua ada merokok dan konsep diri. Penelitian ini sebelumnya mengenai konsep diri dan perilaku perokok pada remaja cenderung menemukan konsep diri yang relatif negatif dari perokok daripada yang non-merokok. Lebih spesifiknya, dari perokok mempunyai perbedaan yang lebih besar antara konsep diri yang ideal dan diri yang sebenarnya, dan juga harga diri yang lebih rendah. Rep test yang ideografis ini digunakan oleh Peter, Watson, dan Howard dalam 2 kelompok mahasiswa, yaitu kelompok perokok dan juga kelompok yang tidak perokok. Lebih spesifiknya lagi, penelitian ini melakukan asesmen mengenai pandangan partisipan terhadap kepribadian perokok dan yang perokok menggunakan rep test. Kemudian yang terakhir ada personal dan model 5 besar. Penelitian ini telah meneliti hubungan antara konstruk personal Kelly dengan sifat 5 besar. Sifat 5 besar itu termasuk neurotis, ekstravers, keterburukan, keramahan, dan kesadaran. Telah menerima perhatian yang cukup besar dalam penelitian kepribadian modern. Konstruk personal dari Kelly ini juga cukup diperhatikan, tetapi tidak sebanyak model dari 5 besar. Baiklah, itu saja yang
bisa saya sampaikan mengenai dengan penelitian terkait dengan teori George Kelly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.